Beberapa waktu yang lalu, berita nasional maupun sosial media dihebohkan dengan penampakan kuyang di daerah Banjarbaru. Konon, kuyang tersebut sedang mengintai ari-ari dari jabang bayi yang baru dilahirkan warga setempat. Namun naas, sebelum sempat menikmati ari-ari segar buruannya itu, kuyang tersebut keburu tertangkap dan dipukuli warga dengan daun kelor. Menurut kepercayaan setempat, kuyang adalah sosok gaib berkepala buntung yang berjalan dengan cara melayang. Kuyang sendiri mencari mangsa jabang bayi yang konon dapat menambah kesaktian dan memperpanjang umurnya. Konon jika sang bayi menangis di tengah malam, itu tandanya ari-ari yang dikubur sedang diganggu makhluk halus. Berdasarkan informasi tersebut, tim Jendela Islam melakukan penelusuran mengenai kebenaran dari berita kuyang tersebut. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa berita kuyang tersebut adalah hoax dan dinyatakan berita bohong oleh laman kominfo.go.id. Hingga saat ini belum ada penelitian empiris dari segi pengetahuan maupun dari segi agama yang membuktikan atau menyatakan bahwa ari-ari merupakan makanan dari makhluk halus ataupun bangsa jin. Adapun makanan dari bangsa jin telah Nabi sampaikan ketika beliau berdakwah untuk pertama kalinya bagi bangsa jin. Dikala usai berdakwah, Rasulullah didatangi salah satu jin yang ikut dalam majelis tersebut. Jin tersebut mengeluhkan bahwa di daerah tempat tinggalnya sedang dilanda kelaparan dan banyak golongannya mati kelaparan. Maka Nabi pun naik ke atas bukit dan mengumpulkan tulang belulang. Lalu beliau membawanya dan menaruhnya di hadapan jin tersebut. Lalu Nabi berdoa kepada Allah agar menjadikan tulang-tulang tersebut makanan bagi bangsa jin. Maka sejak saat itulah jin memakan tulang belulang hingga sekarang. Lalu bagaimanakah anjuran Islam tentang mengubur ari-ari? Sebelum kita membahasnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu ari-ari. Ari-ari dikenal di dunia kedokteran dengan nama plasenta. Plasenta berfungsi menghubungkan ibu dan bayi dengan memasuk darah melalui tali pusat ke janin yang sedang berkembang, serta memberikan pasokan oksigen dan nutrisi bagi bayi. Di dalam agama Islam, ari-ari tergolong suci dan disunahkan untuk menguburkannya. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah. Nabi memerintahkan untuk mengubur 7 potongan badan manusia: rambut, kuku, darah, haid, gigi, gumpalan darah, dan ari-ari. Artinya, ari-ari tak ada bedanya dengan bagian tubuh manusia yang lain, seperti kuku, rambut, atau darah haid. Oleh karena itu, di dalam penguburannya dianjurkan untuk tidak berlebihan, seperti menambahkan gula, perhiasan, atau benda lainnya, karena hal itu tergolong tabzir. Sifat tabzir sendiri adalah salah satu sifat setan, yakni menaskahkan harta di luar kebenaran, sehingga masuk dalam perbuatan boros dan tak membawa manfaat. Bahkan menurut Buya Yahya di dalam salah satu ceramahnya, beliau dengan keras melarang para jamaahnya untuk memperlakukan ari-ari bayi layaknya saudara si bayi dan menguburnya dengan ritual tertentu. Adapun ari-ari tak perlu dicuci dan langsung dikuburkan seperti biasa. Menurut beliau, yang terhormat adalah bayinya, bukanlah ari-ari si bayi. Bahkan bila ari-ari tersebut tak sengaja dimakan kucing atau anjing, beliau pun tak mau ambil pusing, karena ari-ari tak ada bedanya dengan darah yang keluar dari tubuh. Nggak tahu arinya kemana, tiba-tiba hilang gitu. Apa? Mungkin dimakan kucing, dimakan anjing. Apa? Ada masalah ya? Nggak usah pusing urusan begitu. Ya. Berbeda jika orang kekukuran, harus dimuliakan. Itu adalah bakal anak, bakal bayi. Menurut beliau pula, jika ingin bayi kita berakhlak baik, maka didiklah bayi tersebut dengan benar. Kenalkan kepada Allah dan ajari mereka agama. Tak hanya pendapat Buya Yahya, Ustazah Kutrunada pun berpendapat sama, bahwa ari-ari tak perlu diperlakukan khusus. Berikut pemaparannya. Nah, kita membahas tentang ari-ari nih. Kalau ari-ari itu apa sih? Yang namanya ari-ari adalah segumpal darah atau daging yang menemani janin ketika dalam kandungan. Ya, ada yang mengatakan bahwa ari-ari itu adalah temannya, ada yang mengatakan juga bantalannya, atau ada yang mengatakan apapun itu, bahwasannya memang pada kenyataannya yang namanya ari-ari adalah berada bersama dengan janin ketika dalam kandungan. Nah, kemudian ketika dilahirkan,
tentunya ya terpisah ya, yang dimana janin atau bayi tentunya dibesarkan, dirawat, dan juga yang namanya ari-ari tentunya diputuskan dengan yang namanya tali gitu ya. Dan itu tentunya karena memang sumbernya dari manusia, maka ari-ari dalam keadaan yang suci. Yang namanya membersihkan kemudian menguburkan, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya dari baginda Rasulullah SAW adalah sunnah apabila mengubur ari-ari. Karena baginda Rasulullah SAW ini menyampaikan ada 7 anggota tubuh manusia yang dianjurkan untuk dikubur apabila sudah terpisah dari tubuh manusia tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu rambut, kemudian juga yang namanya kuku, ada lagi seperti ari-ari ya. Dan ari-ari ini disebutkan di antara 7 yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk dikubur dan dalam keadaan yang baik. Kemudian ada juga misalnya kebiasaan ketika dikuburkan ada yang dipakai gula Jawa misalnya, atau ada dipakai penerang misalnya, atau bahkan dikasih kembang, itu silahkan saja, perkara-perkara yang mubah, asal jangan kita menyadari atau jangan sampai kita terlewat batas sehingga kita memperlakukan yang namanya ari-ari tersebut, yang dimana ari-ari itu adalah temannya atau pendampingnya janin dalam kandungan, akhirnya melebih-lebihkan. Cukuplah untuk dikuburkan, kemudian kita sadari bahwasannya ari-ari itu sempat mendampingi anak kita atau anak bayi dalam kandungan, dan ketika dikubur ya sudah, mudah-mudahan akan terlindungi, tentu akan terjaga, dan kita tidak menjadi manusia yang zalim. Tujuannya adalah kita menjalankan anjuran sunnah dari baginda Rasulullah SAW, yaitu ari-ari di antara 7 anggota tubuh yang dianjurkan oleh baginda Rasul untuk dikubur dalam keadaan yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.